saya masih Gati Pramudika, saya panggil Gigat atau pen name saya Gigateis. Saya sebagai founder Fatherless. Kalau ngomongin kenal dengan dunia seni sebenarnya udah dari kecil. Bapak saya tuh sebenarnya pelukis, memang dari kecil dekat dengan dunia lukis-melukis itu, terus ketertarikan pada komik, animasi, anime itu, kartun-kartun itu. Itu yang pertama kali bikin saya masuk ke dunia seni gitu. Lukis kui lama, kerjainnya lama, sedangkan aku nggak suka dengan proses yang berbulan-bulan gitu. Bapak aku melukis satu lukisan tuh bisa sampai 3 bulan, sedangkan aku menggunakan waktu sampai waktu 3 bulan itu kayak menurutku buang-buang waktu banget gitu. Makanya yang lebih cepet kan ilustrasi itu. Ilustrasiku pun ilustrasi drawing gitu, bukan ilustrasi yang menggunakan teknik lukis pada umumnya, nggak gores ke kanvas itu. Aku lebih suka ke media kertas gitu. Sebenarnya Mas, kalau pertamanya style itu bukan yang Mas yang lihat di Instagram itu bukan okultisme. Aku dulu Jepang-Jepangan, anime. Terus jadi okultisme itu ketika bapak udah meninggal. Itu baru mulai tahun 2018. Tapi sebelum itu udah mulai mengenal, memang ketertarikan dari awal. Selain di komik segala macam itu musik-musik sih juga, musik-musik. Cuma ketika suka musik tuh aku belum mengubah dari pandangan gua musik itu jadi ke visual gitu. Masih sekedar penggemar musik-musik itu. Terus mulai masuk ke teknik-teknik kegelapan gitu ketika itu ya bapak itu udah meninggal. Itu baru aku mungkin karena rasa sedih segala macam, jadi aku bisa visualisasikan ke kertas. Aku kalau artis yang aku gunakan sebagai influence referensi itu M. Vaxi misalnya. Itu karya M. Vaxi itu gelapnya dapat banget. Dia juga punya latar belakang yang cukup kelam. Dia penyandang buta warna. Jadi di situ ada backstory-nya. Terus karena aku tahu backstory dia, terus aku menggunakan, kenapa aku tidak menggunakan backstory tentang kesedihanku atas bapak meninggal ini jadi sebuah karya gitu. Makanya sampai sekarang aku gunakan ya influencer terbesar ya M. Vaxi itu. Aku yakin selama aku masih merasa nyaman dengan style ini, aku pasti akan selalu menggunakan style okultisme kayak gini. Ya kalau boleh jujur ya, aku menggunakan ini karena aku memang merasa aku tenang, ada ketenangan di style tersebut. Aku merasa nyaman ketika aku menggambar sosok penyihir, sosok dari Lucifer misalnya gitu. Checkpoint terbesarku sih sebenarnya simple ya, bukan soal pendapatan, bukan soal dipakai brand besar, enggak. Aku cuma bahagia ketika orang itu senang lihat gambarku, itu aja. Nah, itu aja. Kalau mau bikin karya sih sebenarnya yang aku lakukan tuh mungkin baca buku, itu penting. Baca buku, terus lihat referensi dari seniman lain. Itu aku juga nggak bisa bohong, itu sangat diperlukan gitu. Terus lihat sekeliling sih biasanya gitu. Paling mudah melihat itu, memvisualisasikan sudut pandangku terhadap keadaan sosial gitu. Maksudnya di lingkungan itu, di rumahku kayak gimana, keadaan di rumah gimana, emosiku kayak gimana, lagi gimana, itu kan mesti paling gampang aku gambarkan. Dan aku bukan tipe orang yang bikin karya tuh kepungsung gitu loh. Jadi ya wes sak selone wae, sak senengnya aku gambar. Misalnya aku tuh pernah ada karya udah sampai setahun belum aku sentuh karena belum dapat feelnya lagi. Itu juga aku diemin gitu, nggak terus aku selesaiin gitu. Aku tipe seniman slow sih. Persenan tergantung keadaan sih Mas. Nek pas lagi akeh duit ya idealisme
bisa sampai 90%, terus orderan by order itu bisa sampai 10%, tapi pas lagi pepet, lagi butuh banget duit, itu idealisme bisa sampai 100%. Aku ngomongnya fleksibel sebenarnya itu masalah karya itu. Sebenarnya karya dark yang tidak kebarat-baratan yang asli Indonesia tuh aku ada. Karya-karya visual penggambaran ilmu hitam yang ada di Jawa itu aku banyak, lumayan gitu. Cuma memang mungkin udah nggak relevan gitu. Aku bikin karya tersebut tuh tahun berapa? Setelah bapak meninggal, sebulan setelah bapak meninggal. Bikin gambar dukun, pocong, kuntilanak, terus susana makan apa? Menyan, makan mati itu udah lama. Jadi kurasa kurang relevan aja, dan feel di situ yang aku gambar dulu itu feelnya bukan dari perasaanku itu, tapi lebih banyak menggambar ulang dari film-film gitu. Bukan sesuai dengan apa yang aku rasakan gitu. Sebenarnya aku bodo amat sama omongan orang-orang terhadap karya itu. Dan dikofak mancing. Oh ya, karena aku biasa dikritik terus dicerca dihina tuh jadi bikin aku kayak bebal gitu loh. Jadi ketika ada orang, wah karyamu sensitif banget sih, tidak kaya orang gue apa agomo misalnya gitu, itu aku nggak peduli. Cuma ketika aku nggak peduli itu ya resikonya yaitu dijauhi jauhi masyarakat golongan tertentu, terus dijauhi keluarga gitu. Jadi dulu tahun 2019 itu kan aku udah pameran Orasaru, itu satu event sama Artjok di bawahnya Jogja Art Week. Di situ itu pameran yang ngangkat seksualitas divisualkan jadi sebuah karya itu. Kita di sini nggak ngomongin pornografi, tapi kita ngomongin dari esensi karya tersebut. Nah terus waktu pameran itu aku bikin mural tentang Kama Sutra. Jadi ada adegan-adegan cowok sama cewek lagi kawin gitu, lagi tumbak-tumbakan, terus ada ya adegan-adegan yang ada di Kama Sutra lah. Terus aku di situ aku proyeksikan pakai video. Jadi ada mural di sini sampai ke video. Nah video itu tuh aku menggambarkan proses dari hidup dan mati di situ. Karena kan hasilnya dari perkawinan tersebut kan menghidupkan sesuatu kan, tapi juga ada yang namanya mematikan sesuatu juga gitu. Terus aku display di situ. Nah berita pameran tersebut diliput sama media, terus diangkat. Nah di situ aku menuliskan namaku Giga Teis gitu. Terus karena nama tersebut sampai ke keluargaku, terus sama keluargaku yang rata-rata ini karena aku tidak diapresiasi tapi malah di kata-katain. Oh yo, kok gambare sarung mesum, kowe iki kok tidak berpendidikan. Terus aku di-kick dari keluarga beberapa kali, yang baru terakhir ini. Terus ya udah, aku tapi bodo amat sih sama masalah kayak gitu. Ya mungkin ya resikonya ya. Jadi ya wes aku gambar meneh wae. Aku wongnya rapat dulinan soalnya. Untuk kesan Andreat asik sih orang-orangnya. Skena anak muda sangat perlu media kayak gini. Tuh. Ya gimana ya? Aku tuh udah nyaman mas sama